Lelaki legendaris. Bab 501 hingga 510. Sementara itu di Salinsberg, sebuah kota di timur Laut Canaya. Di kantor luas yang terletak di markas garnisun utama Salinsberg, Karl memiliki cerutu di mulutnya dan mengeluarkan kepulan asap. Cerutu yang kamu bawa ini tidak buruk. Sayang sekali hanya ada 3. Itu terlalu sedikit, katanya sambil tersenyum. Di seberangnya ada seorang pria dari Remdik. Dia diikat dan diikatkan kursi. Ada total 4 penjaga di kedua sisinya, yang semuanya bersenjatakan senjata. Dari kelihatannya, pria itu mungkin akan meledakkan kepalanya jika dia melakukan sedikit gerakan. Karl, aku datang ke sini untuk menemuimu karena ketulusan. Aku tidak pantas diperlakukan seperti ini. Teriaknya kaku. Canaean. Menanggapi itu, Karl mengulurkan jarinya dan menggoyangkannya sedikit. Dia mencibir, tidak. Aidan, kamu perlu tahu bahwa aku menangkapmu hidup-hidup. Anda tidak datang ke sini untuk menemui saya karena ketulusan. Itu adalah 2 hal yang sangat berbeda. Dia menambahkan, sekarang setelah Anda menyebutkannya, saya agak penasaran. Kami telah membangun pangkalan kami menggunakan Sungai Onsi sebagai perbatasan, dan sudah lebih dari setahun sejak konflik terjadi. Bahkan jika Anda berada di sini untuk melakukan pengintaian dalam persiapan perang, Anda memiliki banyak mata-mata di Canaea, bukan? Ini tidak seperti Anda harus melangkah ke wilayah saya semua yang tinggi dan perkasa. Kenapa tepatnya kamu ada di sini? Aidan memandangi 4 penjaga bersenjata di sekelilingnya dan menggelengkan kepalanya sedikit. Saya tidak bisa menjawabnya, Karl. Ada orang lain di sini. Saya mengerti. Karl mengangguk. Kamu mengatakan bahwa aku satu-satunya yang bisa kamu ceritakan, kan? Aidan menegaskan, ya, apa yang ingin saya sampaikan kepada Anda tidak dapat didengar oleh orang lain. Boom! Bahkan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia dikirim jatuh ke belakang dengan suara ledakan. Orang yang melakukannya tidak lain adalah Karl. Karena asbak berat di tangannya pecah menjadi 2, dia memuntahkan cerutu dan membuang asbak ke samping. Setelah mencari-cari sebentar, dia mengambil piala emas berkilau dari rak buku di sebelahnya. Dalam kompetisi militer ke-8, saya memenangkan juara pertama dalam pengawasan teknologi dan taktik pengawasan balik, Karl menyeringai sambil memegang trofi di tangannya. Rasanya menyenangkan memegang ini. Dia berjalan di samping tubuh Aidan dan duduk di atasnya. Aidan, selama lebih dari 6 tahun, ada saat-saat ketika kami terlibat dalam pertempuran besar dan kecil, serta saat-saat ketika tidak ada pertempuran sama sekali. Apakah Anda tahu berapa banyak bawahan saya yang mati di tangan Anda? Orang pasti akan mati dalam perang, kata Aidan. Wajahnya berlumuran darah, tetapi kata-kata yang keluar dari mulutnya tetap acuh tak acuh seperti biasanya. Mereka tampaknya tidak membawa emosi. 31.684 orang. Karl meraung. Bang, itu adalah suara Karl membanting trofi ke wajah Aidan. 8.491 terluka dan lumpuh. Dia bergemuruh. Bang, dia membanting sekali lagi. Pangkal piala berlumuran darah. Di sisi lain, wajah Aidan terdistorsi hingga tidak bisa dikenali saat itu. Seluruh wajahnya berlumuran darah. Penampilannya benar-benar menakutkan. Batuk. Aidan terbaring di lantai. Darahnya telah mengalir mundur ke jalan napasnya, menyebabkan dia batuk hebat. Jelas, Karl tidak berniat membiarkannya pergi begitu saja. Bang! Dengan bantingan ketiga itu, trofi yang terbuat dari paduan kuningan itu akhirnya pecah. Sementara itu, Karl menyeka darah dari wajahnya dan perlahan bangkit. Kamu bajingan, aku bisa membunuhmu 100 kali lipat dan itu masih belum cukup, namun kamu memiliki keberanian untuk datang. Mencariku sendirian, apa kamu benar-benar bodoh? Aidan berjuang untuk bangkit dari lantai. Dia tidak memedulikan luka di wajahnya saat dia terhuyung-huyung untuk mengambil botol air di atas meja dan menuangkan semua air ke wajahnya. Air merah berdarah menetes ke bawah, dan wajahnya segar kembali. Pada saat itu, daging di bawah kulit dahi dan alisnya benar-benar terbuka. Dagingnya telah kusut seolah-olah telah dikeringkan di bawah matahari. Pemandangan itu saja sudah cukup untuk membuat orang merinding. Meski begitu, Aidan bersikap seolah-olah luka itu sama sekali tidak ada di tubuhnya. Meskipun memiliki 4 orang mengarahkan senjata ke arahnya, dia terengah-engah dan kembali ke kursinya. Dia menatap Karl dengan pandangan penuh arti sebelum memutar lehernya dan mengangkat tangannya.
Dengan teriakan keras, dia menyebabkan semua tali yang menahan tubuhnya robek. Kurasa kamu bisa dengan tenang mendengarkanku sekarang, Karl, cibirnya. Saya datang ke sini karena saya ingin bertanya apakah Anda ingin menjadi raja sejati. Raja sejati, alis Karl berkerut saat dia menatap Aidan. Apa maksudmu? Tidak ada apa-apa. Aidan menatap keempat penjaga itu, yang jelas-jelas gugup, dan menyeringai puas. 3 tahun lalu, kamu memimpin pasukan timur untuk melawan Remdik di Sungai Onsi. Setahu saya, River Onsi adalah tempat Canaya paling menderita kerugian selama 100 tahun terakhir. Apakah aku salah? Ada kilatan di mata Karl saat dia mendengarkan Aidan berbicara. Adegan yang dia saksikan di medan perang melintas di benaknya. River Onsi digambarkan sebagai penggiling daging modern. Kedua belah pihak sangat bergantung pada teknologi dalam perang, tetapi pertempuran itu entah bagaimana telah dipaksa ke titik di mana kerugian di kedua sisi jika digabungkan bisa berjumlah lebih dari 30.000 orang pada puncaknya. Ketika berita itu pertama kali tersebar, praktis mengguncang seluruh dunia. Faktanya, pasukan yang dikerahkan kedua belah pihak bukanlah sekelompok orang lemah yang hanya mengandalkan jumlah. Pasukan yang dipimpin Aidan adalah tentara Medved, yang merupakan yang terbaik dari yang terbaik di Remdik. Di sisi lain, tentara timur yang dipimpin oleh Karl dikenal sebagai senjata Canaya. Pada awalnya, ketika kedua pasukan berkumpul di perbatasan, semua orang telah memperkirakan situasi yang paling mungkin terjadi di medan perang yang melibatkan dua pasukan berteknologi maju. Semua orang mengira bahwa mereka akan menggunakan persenjataan canggih untuk saling bertarung. Paling-paling, mereka hanya akan menghabiskan banyak uang. Tidak ada yang menyangka akan ada banyak korban. Namun pada kenyataannya, kedua belah pihak telah bergegas bertempur sampai mati pada hari pertama perang. Semuanya dimulai karena mereka berdua menggunakan taktik yang sama dalam pertempuran. Selain menyiapkan rudal dan drone jarak menengah yang canggih, kedua belah pihak telah memobilisasi tim peretas terkuat yang mereka miliki. Kedua tim peretas memiliki tujuan yang mengejutkan, yaitu menembus sepenuhnya sistem pertahanan musuh. Tidak sulit membayangkan berapa banyak tentara yang akan kehilangan nyawa mereka jika ada sedikit keterlambatan dalam sistem pertahanan ketika misil berterbangan di medan perang. Pada hari pertama pertempuran, kedua belah pihak kehilangan akses ke jaringan pertahanan mereka saat mereka meluncurkan misil. Ketika Karl mengingat jeritan kesusahan yang tak terhitung jumlahnya di tengah kekacauan, pembuluh darah di dahinya mulai membengkak. Aidan, kita berdua menderita dalam pertempuran di Sungai Onsi. Mengapa Anda mengungkitnya? Sekarang, tak ada alasan. Aidan menyeringai. Aku hanya ingin mengingatkanmu bahwa kamu adalah orang yang berjuang dalam pertempuran terberat. Semua orang hanya mengikuti Asura berputar-putar dan menyelesaikan situasi yang bergejolak di Canaya dengan mengandalkan citra pasukan mereka yang tangguh. Mereka bahkan tidak menggunakan senjata apapun. Dia menantang, ketika Asura diberi gelar raja, mengapa Hades harus bertanggung jawab atas kantor Asura, sementara kamu, yang sebenarnya berkontribusi, terjebak di sini menjaga Pangeran Diouli. Apakah Anda benar-benar bersedia melakukan pekerjaan kotor kantor Asura selama sisa hidup Anda? Apakah Anda tidak akan pernah membuat nama untuk diri sendiri? Diam! Karl berteriak dengan gigi terkatup. Kamu tidak pantas berbicara tentang Asura. Melihat reaksi histeris Karl, Aidan mengulurkan tangan untuk menyeka darah dari wajahnya. Karl telah meninggalkan luka sekitar 4 rentang jari di kepalanya selama pertengkaran mereka sebelumnya. Jika ada orang lain yang menerima luka seperti itu, mereka pasti sudah dikirim ke perawatan intensif. Namun, pada saat ini, luka Aidan sudah berhenti berdarah. Bahkan luka sebelumnya, dari saat Karl menghancurkan asbak di atas kepalanya, sudah berkeropang. Tidak mungkin orang biasa memiliki kekuatan regeneratif yang luar biasa. Ini adalah kemampuan Aidan Reed, seorang seniman bela diri. Tanpa ragu, Anda, Pangeran Diouli, adalah yang terkuat di antara 8 Raja Perang Canaya. Jika kita berbicara tentang kekuatan pasukan, tentara timur bisa dibilang tak terkalahkan. Saya tidak mengetahui aturan di Canaya, tetapi jika itu saya tidak akan pernah setuju. Jadi bagaimana jika dia adalah Asura? Bisakah dia menahan rudal? Bisakah dia selamat dari tembakan jarak jauh? Tidak. Pada akhirnya, tidak peduli seberapa kuat keterampilan seni bela dirinya, dia hanya seorang manusia biasa.
Jika dia manusia, dia bisa dibunuh. Aku menyuruhmu diam. Dengan lambaian tangannya, Karl mengeluarkan pisau pendek dari sarung yang tersembunyi di punggungnya dan meletakkannya di leher Aidan. Pisau itu tajam. Karl hampir tidak mengerahkan apapun tekanan, tapi butiran darah sudah terbentuk di leher Aidan. Meski demikian, tatapan Aidan tetap percaya diri. Karl, bukankah ada pepatah di Canaya yang sejalan dengan musuh yang paling mengenalmu? Kami telah berjuang selama 3 tahun. Saya memahami Anda dengan sangat baik. Anda jelas bukan seseorang yang tunduk pada orang lain. Anda tidak akan membunuh saya. Anda akan membutuhkan dukungan saya ketika Anda ingin menjadi raja. Aidan melanjutkan, apalagi istri dan anakmu sudah kupindahkan ke Remdik sebagai asuransi. Jangan khawatir, mereka baik-baik saja. Faktanya, mereka menjalani kehidupan yang sulit saat mengikuti Anda. Pakaian di punggung mereka hampir tidak berharga. Namun, jika Anda menyetujuinya, mereka bisa menjadi bangsawan di Remdik. Kamu ingin mereka dikecam di belakang mereka dan disebut bangsawan pengkhianat. Karl mencibir. Aku lebih suka mereka mati di tanganmu. Karl tidak meragukan kata-kata Aidan. Ketika orang-orang seperti dia telah naik ke kaliber tertentu, tidak perlu bagi mereka untuk tunduk pada taktik rendahan seperti berbohong. Aidan menggenggam pisau Karl dengan jarinya dan dengan lembut mendorongnya menjauh. Karl, aku tidak pernah bermaksud agar kamu mengkhianati negaramu. Saya juga tidak punya niat untuk mendapatkan informasi apapun dari Anda. Anda hanya perlu melakukan apa setelah mengatakan itu. Aidan mengalihkan pandangannya ke 4 penjaga yang mengelilingi mereka. Aku hanya ingin melihatmu mengendalikan kantor Asura. Asura saat ini terlalu berbahaya. Apa yang kamu kejar? Karl memelototi Aidan. Jika kamu menjadi raja sejati Canaya, kami menginginkan wilayah timur laut. Pikirkan tentang itu. Aidan mengambil salah satu dari 2 cerutu yang tersisa dari meja dan mulai mengisapnya dengan santai. Ekspresi Karl dipenuhi dengan ketidakpastian. Dia menatap ke-4 penjaga yang memasang ekspresi rumit di hadapannya. Setelah waktu yang sepertinya sangat lama, dia akhirnya menghela nafas. Kalian boleh pergi. Jangan bicara tentang apa yang Anda dengar di sini hari ini. Dimengerti, 4 penjaga menjawab serempak. Namun, suara mereka diwarnai dengan keraguan dan sepertinya ada hal lain yang ingin mereka katakan. Mereka tahu bahwa mereka telah mendengar sesuatu yang seharusnya tidak mereka dengar hari ini. Jika mereka mengungkapkan apa yang mereka pelajari, kemungkinan besar mereka akan kehilangan nyawa. Saat ini, hanya pikiran untuk segera meninggalkan tempat ini yang ada di pikiran mereka. Saat mereka berempat berbalik, Karl melompat ke depan dan bergegas ke arah mereka. Gedebuk teredam berturut-turut terdengar saat ke-4 penjaga itu roboh ke tanah. Orang yang bergerak tidak lain adalah Karl. Komandan, kau tidak boleh mengkhianati. Meskipun penjaga itu terkena pukulan di tulang belakang, dia masih memiliki sisa nafas. Dia berbaring di tanah, matanya dipenuhi teror saat dia menatap Karl. Karl merasa seolah-olah ada pisau yang terpilin di hatinya saat dia menatap anak buahnya. Dia tahu dia tidak membawa tentara yang takut mati. Mereka ketakutan dan kewalahan saat ini karena dia telah menghancurkan kepercayaan mereka padanya. Setiap raja perang kantor Asura adalah pilar dukungan bagi para prajurit di bawah komando mereka. Namun, pada saat itu, tiang penyangga yang dikenal sebagai Pangeran Diouli telah runtuh. Saya minta maaf. Menutup matanya, Karl menghancurkan tenggorokan prajurit itu di bawah kakinya. Dia melangkah ke meja di bagian belakang ruangan dan meraih cerutu terakhir dan menahannya di mulutnya. Sebentar lagi, kamu akan melompat keluar dari jendela. Aku ragu itu akan membunuhmu meskipun ini adalah lantai 4. Saat Anda keluar dari tempat ini, bawahan tentara timur di bawah komando saya akan menggunakan segala cara untuk memburu Anda. Jika Anda berhasil menyeberangi sungai Onsi dan kembali ke Remdik, saya setuju untuk bekerja dengan Anda, kata Karl sambil mengambil korek api dan menyalakan cerutu. Aidan, yang berdiri di hadapannya, tertawa terbahak-bahak. Oh, Karl, kita akan rukun. Saya menantikan pertemuan kita selanjutnya. Setelah itu, dia memecahkan jendela dan langsung melompat ke bawah. Karl mengangkat telepon dari meja. Seorang perwira militer Remdik telah melarikan diri. Dia adalah komandan tertinggi tentara Medved, Aidan Reed. Dengan ini saya memerintahkan semua orang di Angkatan Darat Timur untuk menggunakan segala
Cara yang mereka miliki untuk mencegat dan membunuh Aidan. Bunuh di depan mata. Dia tidak bisa dibiarkan kabur ke Remdik. Bahkan sebelum Karl menutup telepon, suara tembakan sudah terdengar dari luar jendela. Dia berdiri di dekat jendela yang hancur, matanya dipenuhi kelelahan. Karl akan menyerahkannya pada takdir. Jika Aidan benar-benar berhasil kembali ke Remdik meski diburu oleh seluruh tentara timur, itu juga takdir. Di Villa No. 1, Edenik Hei, Jonathan saat ini sedang duduk di meja makan, memilih beberapa potongan pilihan untuk Josephine. Dia tidak mengetahui peristiwa yang sedang terjadi di Salinsberg. "Jonathan, kamu di mana?" tanya Emmeline, yang duduk di sampingnya. "Saya pergi ke Grand Forest Mountain di Lumonberg. Pemandangan di sana sangat spektakuler. Kita harus pergi ke sana dan bersantai ketika kita punya waktu." Jonathan tersenyum ketika dia memikirkan tentang Grand Forest Mountain yang sebagian telah rata. "Oke, ada baiknya Josephine juga beristirahat. Aku sangat bosan terkurung di rumah akhir-akhir ini," kata Emmeline gembira. Sejak Emmeline mengetahui identitas Jonathan yang sebenarnya, dia menjadi semakin memanjakan diri sendiri. Lagi pula, jika seseorang memiliki Asura sebagai saudara ipar mereka, tidak perlu berusaha. Namun, saat Emmeline tenggelam dalam fantasinya untuk bermain-main dan bersenang-senang, Margaret membanting garpunya ke meja makan. "Di mana Anda pikir Anda akan pergi?" Margaret mencibir. "Josephine masih harus mengurus urusan perusahaan. Meski sedang hamil, Anda benar-benar senang pergi jalan-jalan dengan santai." Petik 2. Mendengar teguran Margaret, wajah Emmeline tertunduk. "Bu, hentikan. Mengapa harus saya?" Dia jelas, tiba-tiba, ekspresi Margaret berubah, dan dia berhenti bicara. Di tengah kalimat, sebuah pemikiran telah terlintas di benaknya. Malam itu, tanpa rima atau alasan apapun, lebih dari 100 anggota keluarga Smith telah diculik oleh Timothy dan dibawa ke gudang. Malam itu akan menjadi akhir dari keluarga Smith jika Jonathan tidak muncul. Seluruh keluarga Smith hampir musnah dari Jazona. Malam itu, Margaret menggigil ngeri memikirkan hal itu. "Bu." Josephine menarik lengan baju Margaret memohon. Suasana telah berubah menjadi masam. Margaret melunakkan nadanya dan berkata, "Saya melakukan ini untuk kebaikan Anda sendiri. Anda sedang hamil. Anda berada di tempat yang sangat sensitif. Negara bagian, dan dia adalah suamimu. Bukankah seharusnya dia merawatmu dengan lebih baik?" "Bu." Kepala Josephine berdenyut. Namun, saat dia hendak berbicara, bel pintu berbunyi. Menyelanya. Ding dong. Semua orang berbalik untuk melihat pintu. Pintu terbuka, dan seorang wanita muda masuk, tersenyum cerah. Rambutnya disanggul dan permen lollipop di mulutnya. "Halo, saya mencari Jonathan." Seluruh keluarga Smith menoleh untuk melihat Jonathan. Mata Josephine, khususnya, nyaris membara menembus kepala Jonathan. Dia tampak seolah siap untuk menelannya utuh. "Ciara!" Jonathan berseru kaget, menatap wanita muda mungil yang berdiri di pintu. Itu tidak lain adalah Ciara, salah satu dari 10 pembunuh teratas di web gelap. Dia baru saja melihatnya sehari sebelumnya. "Jonathan, apa yang kalian makan?" "Saya lapar." Ciara mondar-mandir dengan santai ke dalam ruangan, mengabaikan semua mata yang menatapnya. Dia duduk di meja, mengambil garpu, dan mulai mengambil makanannya sendiri. "Tunggu sebentar, bagaimana Anda bisa masuk?" "Saya memiliki banyak penjaga yang ditempatkan di luar," tanya Jonathan, menatap Ciara dengan kaget. "Hah?" Ciara sedang mengisap permen lollipopnya. Dia menatap Jonathan dengan mata besar dan berkata, "Yah, aku menjatuhkan semua penjaga itu, tapi jangan khawatir. Saya tidak akan pernah bermimpi membunuh siapapun di wilayah Anda." Saat dia berbicara, dia mengambil piring kosong dan menyerahkannya kepada Jonathan. "Ambilkan aku pasta, maukah kamu? Saya belum makan sepanjang hari. Saya kelaparan." Jonathan masih tersesat dalam linglung. Sebelum dia bisa bereaksi, Josephine merebut piring itu dari tangan Ciara. "Jonathan, siapa sebenarnya ini?" Josephine bertanya dengan suara rendah, menginjak kaki Jonathan dengan marah. "Dia adalah seseorang yang kutemui di Lumonberg," jawab Jonathan, berusaha untuk tidak mengernyit karena rasa sakit di jari kakinya. Ciara melontarkan senyum seperti kucing pada Josephine. "Anda pasti Mrs. Goldstein. Saat kita di Lumonberg, Jonathan selalu membicarakanmu.
Kecantikanmu mengejutkanku ketika aku pertama kali melihatmu sebelumnya. Jika saya adalah Jonathan, saya juga akan selalu merindukan rumah. Berhenti bicara omong kosong. Saya tidak pernah berbicara tentang Josephine kepada Anda. Apa yang kamu inginkan? Jonathan memelototi Ciara. Dia memeras otaknya untuk mencari cara menghadapi Ciara. Jika dia benar-benar menginginkannya, dia bisa membunuh Ciara dalam sekejap mata. Namun, Ciara memiliki kemampuan untuk menggunakan racun kapanpun dan dimanapun. Tidak ada orang lain di ruangan itu, selain dia, yang bisa menahannya. Dia harus memikirkan keluarganya sebelum bergerak. Namun, saat dia mempertimbangkan pilihannya, sebuah kesadaran muncul di benak Margaret. Oh, Margaret melompat berdiri dan menunjuk ke arah Jonathan dengan sikap menuduh. Saya melihat apa yang terjadi di sini. Apakah Anda pergi ke Lumonberg untuk bertemu wanita tak tahu malu ini? Anda pria tak berperasaan. Apakah kamu tidak tahu Josephine sedang hamil sekarang? Ciara terbatuk mendengar kata-kata Margaret dan hampir tersedak makanannya. Hei, permisi, Nyonya. Jangan seenaknya menuduhku seperti itu. Aku bukan kekasih Jonathan. Kami berdua tidak bersalah. Apakah aku harus menerima kata-katamu begitu saja? Tanya Margaret. Lalu mengapa kamu tidak menjelaskan kepadaku bagaimana kamu bertemu Jonathan? Ciara melemparkan garpunya ke atas meja. Dengan jentikan pergelangan tangannya, sebuah pistol tiba-tiba muncul di tangannya. Aku seorang pembunuh, dan Jonathan adalah targetku. Semua orang membeku saat melihat pistol itu. Josephine pernah diculik sebelumnya. Setelah mendengar kata pembunuh, dia tertegun. Dia berdiri dengan tergesa-gesa saat kepanikan menguasai dirinya. Jonathan memiliki mata yang tajam dan refleks yang cepat. Dia dengan cepat mengulurkan tangan dan menarik Josephine ke dalam miliknya lengan sebelum dia bisa jatuh. Ciara, apa yang kamu coba lakukan di sini? Jonathan memelototi Ciara. Bagaimana menurutmu? Ciara menelan makanan yang setengah dikunyah di mulutnya. Dia membalas tatapan Jonathan dan berkata, aku hanya tidak suka orang mengarang cerita tentangku. Menyadari wajah ketakutan Margaret, Jonathan dengan santai memutar-mutar garpu di tangannya. Meskipun Jonathan tidak pernah menyukai Margaret, dia tetaplah ibu Josephine dan nenek dari calon anaknya. Jika dia benar-benar mati di depannya pada saat itu, dia tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Ciara, sebaiknya kamu bersikap baik. Jika kamu berani menembakkan pistol itu di depanku. Dengan kata-kata itu, selimut energi yang kuat dipancarkan dari tubuh Jonathan dan benar-benar menghilang, menyelimuti Ciara. Ciara bisa merasakan beban energi yang menekannya. Pandangan arogan di matanya memudar menjadi kepatuhan. Dia melemparkan pistol di tangannya ke Emmeline, yang duduk di sebelahnya. Ah, Jonathan. Emmeline memanggil Jonathan dengan panik. Itu hanya pistol air. Anda bisa bermain dengannya. Jangan arahkan ke wajah siapapun, kata Ciara, menyela Emmeline sambil tersenyum. Jonathan meraih pistol itu dan memeriksanya. Kemudian dia dengan santai melemparkannya ke atas meja dan menarik selimut energi yang memancar darinya. Ayo, beritahu aku. Kenapa tepatnya kamu ada di sini? Tidak ada alasan khusus. Aku tidak punya tempat tinggal di Jadeborough, jadi kupikir aku akan tinggal bersamamu selama beberapa hari. Anda tidak akan menolak saya, bukan? Ciara melirik Jonathan dengan ekspresi agak lucu di wajahnya. Itu bukan, kata Margaret, tetapi dia berhenti di tengah kalimat ketika dia bertemu dengan mata Ciara yang dingin dan tanpa ekspresi. Mengingat apa yang terjadi beberapa saat sebelumnya, Margaret memutuskan lebih baik diam. Josephine meraih lengan Jonathan dan diam-diam menggelengkan kepalanya. Jonathan mengulurkan tangan untuk membelai kepala Josephine. Dia tahu dia takut dengan kehadiran Ciara. Jangan khawatir, aku di sini, Jonathan meyakinkannya. Kemudian dia berbalik untuk memelototi Ciara. Ada kamar tamu di lantai 2. Anda dapat memilih satu untuk diri sendiri. Namun, Anda harus melakukannya dapatkan penghasilan Anda. Keselamatan semua orang di sini akan menjadi tugas Anda, kata Jonathan. Kata-katanya bisa ditafsirkan dalam dua cara. Bagi anggota keluarganya, sepertinya Jonathan sedang menginstruksikan Ciara untuk melindungi mereka. Namun, sebenarnya, Jonathan memperingatkan Ciara untuk tidak menyakiti anggota keluarganya. Bagaimanapun, seseorang harus menjaga musuhnya tetap dekat. Karena Jonathan telah berjanji untuk mengizinkan Ciara,
salah satu dari 10 pembunuh teratas, untuk tinggal beberapa malam di rumahnya, dia harus berhati-hati. Jonathan punya rencana dan alasan sendiri untuk mengizinkan Ciara tinggal. Punisher telah kembali ke wilayahnya dan berada di luar jangkauan Jonathan. Rencananya untuk meletakkan umpan di web gelap harus dihentikan sementara. Jonathan selalu memiliki firasat samar bahwa Ciara akan menjadi orang itu. Jonathan, apakah kamu benar-benar akan membiarkan wanita tak tahu malu ini tinggal di sini? Sikap Margaret telah meningkat pesat sejak dia mengetahui identitas asli Jonathan. Namun, dia sekarang fokus untuk memastikan Josephine dapat mempertahankan Jonathan. Tentu saja, Margaret menentang kehadiran Ciara. Ini adalah rumah saya. Saya tidak perlu mendapatkan persetujuan siapapun untuk mengizinkan seseorang tinggal di sini, balas Jonathan, melemparkan pandangan tajam ke Margaret. Jonathan, Josephine memukulkan tinjunya ke dada Jonathan dengan marah. Dia melepaskan diri dari pelukannya, lalu menyeret Emmeline dari meja dan melangkah pergi bersamanya. Margaret mendengus saat melihat kedua putrinya pergi. Dia menarik lengan Connor dan mengikuti mereka. Jonathan tersenyum pahit pada dirinya sendiri saat dia melihat sosok Josephine yang semakin menjauh. Dia mengerti perasaan Josephine tentang masalah itu. Bagaimana mungkin dia, nyonya rumah, membiarkan wanita tak dikenal tinggal? Namun, Jonathan tidak punya pilihan lain dalam hal ini. Dia telah mendirikan kantor Asura setelah berjuang selama 3 tahun. Hanya dengan bantuan 8 raja perang, Canaya akhirnya stabil. Namun, sekarang, pasukan asing mengintai di mana-mana, dan masalah muncul di antara keluarga. Dia memainkan permainan yang berbahaya. Dark Web adalah salah satu dari sedikit kekuatan yang dapat memengaruhi seluruh dunia. Semua orang di dalam dan di luar Canaya selalu mencari informasi di Dark Web. Ruangan itu sekarang kosong, kecuali Jonathan dan Ciara. Jonathan mengulurkan tangan dan meraih pistol yang tergeletak di atas meja. Dia mengotak-atiknya, dan serangkaian peluru berdentang di atas meja. Ciara, apa yang sebenarnya kamu coba lakukan di sini? Aku jelas di sini untuk membunuhmu, jawab Ciara dengan senyum seperti kucing. Misi yang aku terima adalah untuk membunuhmu. Selama misinya belum selesai, aku tidak bisa kembali. Ciara dengan santai meraih sebuah apel saat dia berbicara. Yah, aku akan pergi memilih kamar untuk diriku sendiri. Pergi dan lakukan apapun yang kamu inginkan. Ciara berbalik dan melenggang di atas. Dia bertindak seolah-olah ini adalah rumahnya. Bawa pistolmu bersamamu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, Jonathan melemparkan pistolnya tepat ke belakang kepala Ciara. Ciara berbalik dan menangkap pistol di udara. Gerakannya halus dan cepat seolah-olah dia telah berlatih berkali-kali untuk saat ini. Jonathan menyaksikan Ciara naik ke lantai 2. Dia menyeringai pada dirinya sendiri. Sepertinya dia tidak hanya pandai menggunakan racun, tapi keterampilan seni bela dirinya juga tidak buruk. Saat itu, suara keributan di luar pintu mengganggu pikirannya. Jonathan mengintip keluar. Dia melihat Zachary bergegas dengan sekelompok pria. Jonathan sebelumnya telah menginstruksikan Zachary untuk merahasiakan identitasnya. Di wajah semua anggota keluarga Smith, Zachary melihat sekeliling dengan gugup. Dia merendahkan suaranya dan berkata, "Tuan Goldstein, para penjaga yang saya tempatkan di sini semuanya telah diturunkan. Apakah kamu baik-baik saja?" Keningnya berkilat karena keringat. Sebelum pergi, Jonathan telah meminta Zachary untuk memastikan keselamatan Josephine. Dia telah memilih prajurit elit terkuat di timnya dan menempatkan mereka dalam tugas jaga. Namun, anak buahnya telah memberi tahu sebelumnya bahwa mereka telah kehilangan kontak dengan para prajurit yang sedang bertugas jaga. Zachary khawatir tentang berita itu, jadi dia segera bergegas dan membawa anak buahnya bersamanya kalau dia membutuhkan kekuatan otot. Jonathan menggelengkan kepalanya saat melihat ekspresi bingung Zachary. Jika sesuatu benar-benar terjadi, kamu pasti sudah terlambat. Itu Ciara, dia di sini. Apa yang wanita muda itu lakukan di sini? Zachary bertanya, bingung. Kemudian, dia tiba-tiba teringat sesuatu dan melanjutkan, ngomong-ngomong, Tuan Goldstein, ada berita dari Yellowview. Sepertinya keluarga Goldstein dalam masalah. Jonathan mengerutkan kening setelah dia mendengar apa yang dikatakan Zachary. Ketika saya kembali ke Yellowview terakhir kali, saya membawa orang-orang untuk mencari beberapa keluarga terkemuka Yellowview dan mengusir mereka. Kami
Hanya memiliki sahabat Bibi Sofia, Lydia, yang tersisa di Yellowview. Lydia adalah wanita yang luar biasa. Dia menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan keluarga Goldstein dalam waktu singkat. Dia tahu siapa saya, jadi saya yakin dia tidak akan berani melakukan hal buruk. Sekarang keluarga Goldstein adalah keluarga paling menonjol. Di Yellowview, seharusnya tidak ada yang perlu saya khawatirkan. Jadi bagaimana mungkin sesuatu terjadi di sana? Jonathan mengangkat teleponnya dan menelepon Sofia. Telepon berdering beberapa kali sebelum panggilan tersambung. Suara akrab Sofia terdengar. Tidak menyangka akan mendengar kabar darimu, Jonathan. Mengapa Anda menelepon? Apakah kamu merindukanku? Jonathan sedikit mengernyitkan alisnya ketika dia melihat bagaimana Sofia berpura-pura tenang dan santai di telepon. Seperti biasa, Bibi Sofia suka menggodaku, tapi aku masih bisa mendeteksi sedikit kelelahan dalam suaranya. Bibi Sofia, apakah keluarga Goldstein mengalami masalah? Masalah? Sofia sejenak tertegun, tetapi dengan cepat, dia berkata sambil terkekeh, kamu telah mengusir keluarga-keluarga itu dari Yellowview, dan keluarga-keluarga terkemuka lainnya sekarang sedang waspada. Bagaimana mungkin kita bisa mengalami masalah? Keluarga kami adalah yang terbesar dan terkuat dalam dunia bisnis di. Lihat Yale sekarang. Jonathan, jika Anda membutuhkan bantuan keuangan, beritahu saya kapan saja. Saya hanya bertanggung jawab untuk mengawasi bisnis keluarga Goldstein untuk Anda. Oke, ya, aku senang semuanya baik-baik saja. Jika sesuatu terjadi, Anda harus segera memberitahu saya. Oke, jangan khawatir. Keponakan saya adalah Asura. Aku akan bodoh jika aku tidak meminta bantuanmu. Setelah Sofia mengakhiri panggilan, Jonathan menatap Zachary dengan tatapan bertanya. Di mana Anda mendengar berita tentang keluarga Goldstein dari Yellowview? Dari Andy Morley, Tuan Goldstein, jawab Zachary dengan hormat. Dia mengatakan bahwa menurut informannya, kantor urusan pemerintahan akan segera mengincar keluarga terkemuka di Yellowview. Untuk sekarang, satu-satunya keluarga terkemuka yang tersisa di Yellowview adalah keluarga Goldstein. Kantor urusan pemerintah. Jonathan menoleh ke arah jendela, dan segera kesadaran muncul di benaknya. Pasti ketika saya menyatakan perang dengan keluarga Osborne di Lumonberg yang menyebabkan pergolakan saat ini di Yellowview. Alasan mengapa keluarga terhormat bisa bertahan selama beberapa dekade demi dekade adalah karena keturunan mereka ditemukan di setiap bidang di Canaya. Orang-orang mereka ada di mana-mana, dari budaya, politik, militer, dan pertanian hingga perdagangan. Tidak peduli pergantian pemimpin, orang-orang ini membutuhkan seseorang untuk melindungi dan mendukung kekuatan politik mereka. Selain itu, mereka juga membutuhkan orang-orang berbakat, masalah politik, keuangan, dan budaya untuk tetap kuat. Saat itulah keluarga terhormat ikut bermain. Dalam sejarah Canaya lebih dari 2000 tahun, keturunan dari keluarga terhormat ini telah mengisi kursi di pemerintahan. Mereka memainkan peran penting dalam menulis sejarah, dan situasi ini berlanjut hingga zaman modern. Sebelum Jonathan muncul, banyak anggota keluarga terhormat terlihat di militer di seluruh Canaya. Menurut informasi yang dikumpulkan kemudian, para pemimpin dari berbagai tim militer menghilang bersama 5 tahun lalu. Ini adalah salah satu alasan utama di balik masalah militer yang terjadi 5 tahun yang lalu. Dan menurut analisis selanjutnya, para pemimpin ini kemungkinan besar adalah pion yang ditempatkan di militer oleh keluarga terhormat ini, dan untuk beberapa alasan, semuanya dipindahkan. Seseorang dari keluarga Osborne juga menyebutkan beberapa hal yang berkaitan dengan keluarga terhormat di Grand Forest Mountain. Namun, tidak ada yang tahu persis apa itu. Tidak hanya itu, keluarga terhormat sangat mementingkan bidang bisnis. Dan, pendukung bidang usaha yang paling menonjol adalah kantor urusan pemerintahan. Tempat itu adalah pusat dari semua pekerjaan administrasi di Canaya. Apakah saya satu-satunya yang ingin merusak kekuatan yang dimiliki keluarga terhormat ini? Aku yakin aku bukan hanya satu. Banyak dari mereka ingin melakukan apa yang saya lakukan juga, khususnya orang di kantor urusan pemerintahan. Mata Jonathan menggelap. Jika saya benar-benar ingin menjatuhkan keluarga terhormat ini, saya khawatir saya harus bekerja dengannya. Sementara itu, di kediaman Goldstein di Yellowview, Sofia tampak murung setelah menutup telepon.
Mejanya berantakan, dengan dokumen berserakan di mana-mana. Di samping Sofia, Lydia menghela napas panjang sebelum melepas kacamatanya dan berdiri. Sofia, kita tidak bisa menandatangani kontrak ini. Akan ada banyak masalah setelah kami menandatanganinya. Semua bisnis keluarga Goldstein akan menjadi bawahan pihak lain. Aku tahu, kata Sofia muram. Tapi pihak lain ini adalah keluarga Sidious. Jika kami tidak menandatangani sekarang, kami mungkin menghadapi kesulitan dalam apa yang kami lakukan di masa depan. Bisnis keluarga Goldstein bisa runtuh di bidang perbankan dan transportasi. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Lydia bersandar di meja kantor dengan lemah. Dia adalah salah satu dari sedikit orang jenius dalam menjalankan bisnis. Dia hanya menggunakan waktu setengah bulan untuk mengontrol dan memahami operasi perusahaan sebesar keluarga Goldstein. Namun, kemampuan seseorang terbatas. Lydia dapat membentuk tim PR darurat untuk krisis biasa. Tapi, kali ini, itu adalah keluarga Sidious. Tidak ada yang bisa dia lakukan tentang itu. Sofia menatap dokumen-dokumen di atas mejanya. Setelah beberapa saat, dia berkata, Quinten telah memintaku untuk makan bersamanya, bukan? Saya akan menemuinya dan mencari tahu apa yang dia tawarkan. Saat Sofia menyelesaikan kata-katanya, Lydia dengan cepat meraih pergelangan tangannya. Tidak, Sofia, kau tahu apa yang ada dalam pikiran Quinten. Anda tahu motifnya ketika datang ke Anda. Anda tidak bisa pergi keluar dengan dia. Katakan saja, pada Jonathan, mustahil. Sofia menggelengkan kepalanya. Keluarga Sidious didukung oleh kantor urusan pemerintah. Jika Jonathan kembali, saya yakin dia akan menyebabkan kekacauan di Yellowview dengan amarahnya. Dia mungkin Asura, tapi Canaya bukan miliknya. Anda dan saya terlahir dari keluarga kaya. Kami tahu lebih banyak rahasia. Yellowview adalah tempat yang rumit. Saya tidak ingin melibatkan Jonathan dalam hal ini kecuali saya benar-benar harus melakukannya. Lagi pula, aku kepala keluarga Goldstein sekarang. Jika saya meminta Jonathan untuk menyelesaikan masalah apapun yang kami hadapi, tidak ada gunanya saya menjadi kepala lagi. Lydia menghela nafas ketika dia melihat betapa teguhnya Sofia. Maka kamu harus membawa orang-orang yang rela mengorbankan hidup mereka bersamamu besok. Sofia tersenyum. Lydia, kamu dan aku sama-sama tahu bahwa itu tidak membantu apapun saat menghadapi keluarga Sidious. Jangan khawatir, saya akan menemukan cara untuk melindungi diri saya sendiri. Zetfield yang berlokasi di Yellowview merupakan tempat yang tidak diungkap ke publik. Bahkan organisasi intelijen dari berbagai negara tidak tahu di mana Zetfield berada. Di halaman berdiri seorang pria parubaya berambut putih dengan map di tangannya. Terdengar ketukan di pintu sebelum seorang pria muda berjas masuk. Komandan, saya telah mengumpulkan informasi yang Anda butuhkan. Mendengar itu, pria parubaya itu meletakkan map di tangannya. Foto Jonathan dan biografinya ada di file tersebut, dan ada tanda yang menunjukkan bahwa ini adalah file rahasia di pojok kanan bawah. Katakan padaku, apa yang kamu temukan? Pria parubaya itu bertanya sambil tersenyum sambil mengambil cangkir kopinya dan menyesapnya. Pemuda itu menegakkan tubuhnya dan menjawab, Komandan, saya mengetahui bahwa Jonathan memimpin pasukan Lummonberg untuk menghancurkan Grand Forest Resort di Grand Forest Mountain 5 hari yang lalu. Tampaknya, Broderick dari keluarga Osborne terluka dalam prosesnya. Selain itu, kantor urusan pemerintah telah berinteraksi erat dengan Jay Osborne baru-baru ini. Saya yakin, keluarga terhormat telah bersekutu dengan kantor urusan pemerintah. Satu-satunya keluarga yang tidak terlibat adalah keluarga Sidious. Pemuda itu melanjutkan, keluarga Goldstein adalah yang terkuat sekarang setelah Jonathan menyebabkan kekacauan di Yellowview terakhir kali. Sementara itu, keluarga Sidious mengandalkan dinas perhubungan di kantor urusan pemerintahan untuk membangun yayasannya. Sekarang, mereka adalah salah satu keluarga kaya yang sedang naik daun. Dengan keluarga terhormat membantu keluarga Sidious sekarang, saya yakin mereka akan membuat sesuatu untuk diri mereka sendiri. Pria parubaya itu memutar cangkir di tangannya. Mereka hanya keluarga kaya. Kami tidak punya apa-apa. Takut dengan. Selain mengawasi Kendrick Sidious, yang bekerja di Departemen Perhubungan, kami tidak perlu peduli dengan yang lain. Sekarang, ceritakan lebih banyak tentang keluarga Goldstein.
Dia menunjuk file Jonathan. Oke, Quinten dari keluarga Sidious tertarik dengan kepala keluarga Goldstein, Sofia. Goldstein, meskipun Quinten adalah pria yang cerdas dan berbakat, dia juga seorang playboy yang sudah lama tertarik pada Sofia. Menurut informasi kami, setelah Jonathan diusir dari keluarga Goldstein 10 tahun lalu, dia tidak dekat dengan siapapun di keluarga Goldstein. Namun, ada yang berbeda antara dia dan Sofia. Keduanya dekat. Mengenai Goldstein, bisnis keluarga, meskipun mereka memiliki banyak bisnis di bidang yang berbeda, mereka tetap tidak dapat melarikan diri dari Departemen Perhubungan. Pemuda itu kemudian berbicara tentang anggota keluarga Goldstein, model bisnis keluarga Goldstein saat ini, dan banyak lagi. Dia melanjutkan selama setengah jam tanpa jeda seolah-olah dia tahu lebih banyak tentang keluarga Goldstein daripada keluarga Goldstein. Saat dia mendengarkan cerita pemuda itu, pria parubaya itu mengerutkan kening. Baru setelah pemuda itu selesai berbicara, dia membuka matanya setelah menarik napas dalam-dalam. Pemuda itu menghela napas dalam-dalam dan berkata, "Komandan, ini semua informasi tentang keluarga Goldstein." Pria parubaya itu berdiri perlahan. "Siapkan mereka untuk membantu keluarga Sidious. Kita perlu mengirim keluarga Goldstein ke dalam keputusasaan. Sementara itu, lakukan apapun yang Anda bisa, apapun yang terjadi, untuk memastikan hidup Sofia menjadi seperti neraka." Dipahami. Pria muda itu berbalik dan pergi. Pria parubaya itu memandang ke langit ke arah Jazona. Pada saat ini, dia dan Jonathan diam sambil menatap langit. Apa yang tidak mereka lakukan adalah bahwa mereka saling menatap dari jarak bermil-mil jauhnya. Mata Joshua Whiteley tenang saat dia melihat file Jonathan yang ada di depannya. Ada rasa jaminan dan ketenangan yang terlihat jelas dalam pendiriannya. Joshua tidak perlu khawatir tentang apapun sebagai panglima tertinggi Chanaea. Namun, dia khawatir tentang banyak hal saat ini. "Saya harus menjadi pemimpin paling menonjol di Chanaea sebagai panglima tertinggi. Namun, sebagian besar kekuatan militer Chanaea ada di tangan Jonathan. Kantor urusan pemerintah harus bekerja sama dengan saya sebagai pimpinan. Namun pada kenyataannya, keluarga terhormat sangat mementingkan ekonomi komersial. Itu sebabnya mereka mengirim lebih banyak orang ke kantor urusan pemerintahan. Orang-orang yang ditanamkan keluarga terhormat di kantor-kantor pemerintah ini ada di mana-mana, dari Yaleviu hingga daerah kecil lainnya. Mereka telah membentuk sambungan rantai yang sempurna. Hasilnya akan mengerikan. Jika seseorang menghapus semuanya sekarang, seluruh urusan kantor pemerintahan akan lumpuh." Ini adalah kesimpulan yang didapat Joshua setelah menjadi panglima tertinggi. Tidak ada yang bisa dia lakukan untuk mencapai impian dan tujuannya. Seperti raja dalam permainan poker, meski kariernya tampak hebat, dia tidak memiliki kekuatan yang nyata. Keluarga terhormat mengendalikan kantor urusan pemerintahan. Titik. Gelar Joshua sebagai panglima tertinggi tidak ada artinya. Kekuatan militer dan politik harus digabungkan untuk memaksimalkan keuntungan mereka bagi suatu negara. Sekarang setelah pasukan militer hilang dan yang lain menguasai kekuatan politik, posisi Joshua sebagai panglima tertinggi hanya tinggal nama. Jika saya adalah orang yang masuk ke tentara pada awalnya, meskipun saya mungkin tidak sebaik Anda, saya juga bisa menyatukan setengah dari tentara dalam 5 tahun. Jika itu masalahnya, keluarga terhormat tidak akan memiliki tempat untuk berdiri sekarang. "Itu kamu, Jonathan, yang peduli pada banyak hal," kata Joshua sambil menatap foto Jonathan. Meski keduanya belum pernah bertemu sebelumnya, Joshua selalu memperlakukan Jonathan sebagai satu-satunya orang yang bisa memahami perasaannya. Salah satu dari mereka menggunakan waktu 3 tahun untuk membuat kantor Asura dan menyelesaikan perang. Pria lainnya telah menggunakan waktu 10 tahun untuk naik dari posisi Direktur Biro Intelijen menjadi Panglima tertinggi Kepala Yaleviu. Keduanya adalah legenda, dan pengalaman hidup mereka tidak dapat ditiru. Mungkin itulah alasan Joshua menghargai Jonathan sebagai saingannya. "Jonathan, karena kamu, aku menyesal tidak bergabung dengan tentara selama 3 tahun. Tapi sekarang, saya mengerti. Kenaikan Anda ke kekuasaan adalah apa yang saya butuhkan. Anda berani mengebom Grand Forest Mountain, yang artinya Anda tahu kami
Tidak bisa lagi membiarkan keluarga terhormat melakukan apapun yang mereka inginkan. Meski kini Canaya sedang berada di puncak kejayaannya, namun perlahan membusuk di dalam karena dihinggapi parasit seperti keluarga terhormat tersebut. Saya telah membayangkan bagaimana kita akan bertemu satu sama lain dengan kekuatan militer dan politik kita. Tapi saya tidak pernah mengharapkan kita untuk bertemu satu sama lain dengan cara ini. Aku harus melakukan ini demi Canaya. Saya akan meminta maaf kepada Anda sendiri ketika saya menghancurkan keluarga terhormat ini. Tapi, sebelum ini, keluarga Goldstein harus dihancurkan. Meskipun kata-katanya berat, dia terdengar seperti sedang berbicara dengan seorang teman lama. Di Jadeborough, Jonathan menatap ke arah timur ketika tiba-tiba sensasi kesemutan muncul di hatinya. Namun, perasaan itu menghilang begitu cepat sehingga dia tidak bisa memikirkannya. Meski begitu, perasaan itu menyisakan rasa was-was pada diri Jonathan. Menurut manual metode kultivasi, sebagai seorang kultivator perlahan-lahan meningkatkan tingkat kultivasinya. Pembudidaya akan menjadi semakin peka terhadap hal-hal yang akan terjadi di masa depan. Mereka bisa merasakan peristiwa yang akan datang. Pada kenyataannya, tidak hanya seorang kultivator yang dapat merasakannya, tetapi orang biasa juga dapat melakukan hal yang sama. Namun, perasaan seorang kultivator akan lebih akurat. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan Goldstein? Tanya Zachary lembut saat menyadari bahwa Jonathan tidak terlihat baik. Tentu saja, jawab Jonathan sebelum berjalan ke mansion. Dia berhenti setelah mengambil 2 langkah. Dan kemudian berbalik. Biarkan Andi tahu bahwa dia perlu mengawasi berita terbaru di Yellowview. Jika sesuatu yang tidak biasa terjadi, segera beritahu saya. Di Misona, sebuah jeep hitam melaju melewati badai pasir. Harimau, lepaskan saya, teriak seorang wanita. Tidak lain adalah Juliet, yang memerintahkan Finlay untuk membunuh Jonathan. Dia diikat di kursi belakang. Namun, tidak peduli berapa banyak dia berjuang, tali di sekelilingnya tidak menunjukkan tanda-tanda bergerak. Sementara itu, pria yang mengemudikan mobil itu adalah Hayes, yang telah diperintahkan oleh Jonathan untuk menuju penjara Crimson Utara. Harimau, lupakan tentang membantu saya untuk membalas dendam setelah seseorang menindas saya. Anda bahkan membawa saya ke tempat seperti ini. Apakah kamu yakin kamu adalah saudaraku? SUV itu memekik berhenti di jalan berpasir. Hayes memandang Juliet yang terkejut di kursi belakang. Sebelum membuka pintunya, Harimau, apa yang kamu lakukan? Pria itu membuka pintu. Kemudian, dia dengan paksa menarik tali di tubuh Juliet sebelum mencengkeram kerahnya dan melemparkannya ke pasir. Hayes, apakah kamu benar-benar gila? Aku adikmu. Kesakitan, Juliet berteriak ketika dia mencoba bangkit dari tanah. Tamparan, suara garing dari seseorang yang ditampar menghilang ke latar belakang yang luas. Juliet jatuh ke belakang ke lereng pasir di belakangnya. Hanya setelah berguling di tanah selama lebih dari 10 meter dia berhenti. Juliet, apakah menurutmu kamu masih hidup jika aku tidak memperlakukanmu sebagai saudara perempuanku? Saya dapat membantu Anda memperbaiki berantakan ketika Anda bertindak arogan dan sombong pada hari-hari biasa. Lagi pula, anak-anak kaya ini juga bukan orang baik. Tapi kali ini, Anda telah membuat kesalahan besar. Apa maksudmu? Juliet berdiri dan mencoba memanjat bukit pasir. Ketika dia tiba di depan Hayes, dia meraih kerahnya dengan kedua tangan. Ketika keluarga kita terjebak dalam masalah militer bertahun-tahun yang lalu, Anda memberi tahu saya bahwa Anda akan melindungi saya selamanya. Hayes, kamu bilang kamu akan selalu berdiri di sampingku. Aku tetap hidup karena aku mempercayai kata-katamu. Tapi sekarang, kamu takut. Kamu takut karena dia adalah Jonathan Goldstein. Sialan. Hayes menggunakan tangan kanannya untuk mencengkeram leher Juliet dan mendorongnya ke jeep. Juliet, Jonathan bukan hanya atasanku. Apakah Anda tahu dia menyelamatkan banyak keluarga seperti kita 3 tahun lalu? Saat kami berkendara ke sini, Anda terus mengatakan bahwa saya adalah seseorang yang menjilat orang kaya dan berkuasa. Biarkan saya menunjukkan kepada Anda bagaimana saya memberi Anda kehidupan tanpa beban yang Anda jalani sampai sekarang. Saat dia berbicara, dia merobek bajunya dan menunjukkan bekas luka di tubuhnya pada Juliet. Juliet melebarkan matanya dan menutup mulutnya karena terkejut setelah melihat bekas luka yang tak terhitung jumlahnya di
Tubuh Hayes. Kamu adalah Raja Lumonberg. Bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Aku tidak terlahir sebagai Raja Lumonberg, bisik Hayes. Juliet, menurut Anda mengapa Tuan Goldstein membiarkan kita lolos? Apakah menurut Anda seorang pria yang memimpin pasukan membunuh lebih dari 800.000 pejuang pemberontak adalah seseorang yang berhati lembut? Saya menggunakan kematian saya sebelum ini sebagai ganti hidup kita sekarang. Juliet, aku bisa mengabaikannya setiap kali kamu bertindak sembrono sebelum ini. Tapi kali ini, aku benar-benar kecewa padamu. Hayes mengeluarkan ransel dari kopernya saat dia berbicara. Ada air dan makanan di sini. Anda bisa pergi. Sekarang jika Anda benar-benar berpikir saya Antekmer Goldstein. Tetapi jika Anda ingin memulai lagi, Anda dapat mengikuti saya ke penjara Crimson Utara. Dengan itu, dia naik ke mobil. Setelah lebih dari 1 menit, pintu kursi belakang terbuka, dan Juliet masuk ke dalam mobil dengan enggan. Karena ini adalah pilihanmu, aku tidak ingin mendengarmu mengejek Tuan Goldstein selama ini. Ingat, Anda tidak dapat mempermalukan Tuan Goldstein meskipun Anda adalah saudara perempuan saya. Juliet mendengus. Aku ingat kamu memberitahuku bahwa penjara Crimson Utara adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi siapapun. Saya tidak pernah berpikir Anda akan begitu setia kepadanya meskipun gelar Anda sebagai Raja Lumonberg telah dicabut dan diasingkan ke tempat yang mengerikan itu. Diasingkan. Hayes terkekeh, merasakan energi spiritual yang samar di perutnya. Anda salah. Ini adalah awal yang baru. Di balkon lantai 3 Villa No. 1, Jonathan duduk bersila dengan mata terpejam. Energi spiritual mengalir melalui nadinya seperti yang tertulis dalam teknik naga suci kuno. Ketika dia mencoba merasakan tubuh bagian dalamnya, dia merasa seolah-olah aliran mengalir melalui tubuhnya. Sementara guntur terdengar di latar belakang. Dia menggunakan indera spiritualnya untuk menelusuri medan ramuan dan energinya. Baginya, segala sesuatu tidak terbatas, namun dapat dijangkau. Ketika dia melihat inti emas yang terus memadat di dalam dirinya, dia tersenyum. Tingkat kultivasi saya meningkat pesat setelah saya menemukan bagian lain dari teknik naga suci kuno. Meskipun ada teknik kultivasi yang lengkap dalam teknik naga suci kuno, itu tidak memberi saya wawasan yang saya butuhkan. Ini seperti berlatih seni bela diri eksternal. Tanpa wawasan, seseorang tidak dapat sepenuhnya melepaskan potensinya bahkan jika dia telah mempelajari keterampilannya. Jonathan perlahan membuka matanya setelah energi spiritual di sekelilingnya memudar. Periode dasar sama dengan alam Grandmaster dalam seni bela diri, sedangkan pencerahan sama dengan tingkat tertinggi dalam seni bela diri. Jonathan belum pernah bertemu orang yang berada di level itu sampai sekarang. Jonathan, apakah ini metode kultivasimu? Suara penasaran terdengar dari atas kepala Jonathan. Ketika dia mengangkat kepalanya, dia melihat Ciara duduk di atas atap. Ini sudah tengah malam, apakah kamu tidak akan tidur? Jonathan melompat ringan dan mendarat di samping Ciara. Ciara menggelengkan kepalanya dengan lembut. Pekerjaan saya mengharuskan saya untuk memahami rute di tempat baru secara menyeluruh. Sebelum saya dapat beristirahat, Jonathan merenungkan kata-katanya saat dia menatap matanya yang polos. Kamu sudah lama ingin membunuhku, kan? Ya, jawab Ciara tanpa ragu. Namun, saya tidak dapat menemukan kesempatan untuk melakukannya. Meskipun saya memiliki beberapa lusin cara untuk mengakhiri Anda saat Anda berkultivasi barusan, saya masih merasa bahwa jika saya menyerang Anda, saya akan mati. Ketika Anda baru saja berkultivasi, saya merasakan sesuatu di sekitar Anda. Apakah itu energi yang selalu dibicarakan oleh kalian di Canaea? Orang-orang di Canaea, apakah kamu bukan orang Canaean? Ciara tersenyum. Aku tidak tahu. Ketika saya masih muda, saya dilatih di sebuah pulau. Setelah saya lulus ujian, saya diberi identitas baru setiap kali saya menjalankan misi di negara baru. Kami dilatih untuk berbicara banyak bahasa ketika kami masih muda. Jadi, satu-satunya cara aku tahu aku keturunan Southeast Upload adalah dari penampilanku. Tapi saya tidak pernah tahu dari negara mana saya berasal. Angin bertiup lembut, dan tidak ada satupun awan di langit pada malam awal musim gugur. Meskipun Ciara berbicara dengan tenang, hati Jonathan tercekat ketika mendengar kata-katanya. Tapi aku penasaran,
Kalau kau tidak bisa membunuhku, kenapa? Tiba-tiba, wajah Jonathan menegang. Dia berbalik dan melompat. Di dalam rumah, ada pedang panjang tradisional dengan cahaya berwarna hijau muda. Itu adalah pedang surga. Jonathan memandangi pedang kuno di atas meja dengan cemberut. Dia telah menemukan pedang di gua yang aneh. Di dalam gua, terdapat ular piton raksasa, pohon perunggu kuno, sarkofagus, dan ilusi yang menyeramkan. Dia bahkan hampir mati di sana, dan perolehan terbesarnya adalah pedang kuno yang tajam ini. Dia sebelumnya telah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang aneh tentang pedang itu. Selain tajam dan keras, pedang kuno itu ternyata bisa merasakan emosinya. Ketika dia memegang pedang kuno itu dengan tenang, aura yang terpancar dari pedang kuno itu adalah aura kebenaran dan ketenangan. Namun, ketika dia menyentuh pedang sambil merasa marah, pedang itu memancarkan niat membunuh yang tak tergoyahkan. Aura yang terpancar dari pedang ini bahkan bisa memakan semangat Jonathan dan memperbesar niat membunuhnya. Sejak itu, Jonathan jarang menyentuh pedang kuno yang aneh itu. Namun, yang mengejutkannya, dia merasakan kehadiran energi spiritual di lantai bawah ketika dia berada di atas sebelumnya, dan itu sebenarnya berasal dari pedang kuno. Jonathan, kenapa pedang ini bersinar? Ciara berjongkok di dekat jendela seperti anak kucing di malam yang gelap. Dia melihat pedang kuno di ruangan itu dengan rasa ingin tahu. Mengabaikan Ciara, Jonathan mengulurkan tangan untuk meraih gagang pedang surga. Ledakan. Dalam sekejap, Jonathan merasa jiwanya seperti dihantam palu raksasa. Sebuah gambar melintas di depan matanya, sementara pedang langit kembali diam seolah-olah telah kehilangan semua kekuatannya. Jonathan perlahan memutar kepalanya. Saat ini, Ciara sudah memasuki ruangan, dan di tangannya, dia memegang belati pendek. Tepat ketika Jonathan mengambil Heavensward, Ciara dengan jelas merasakan ketidakhadiran sesaat Jonathan. Namun, saat dia ragu-ragu, Jonathan telah kembali normal. Dia telah melewatkan kesempatan untuk menyerangnya. Merasakan energi spiritual di tubuhnya membusuk racun dengan cepat, Jonathan menggelengkan kepalanya sedikit. Kamu tahu, sejak aku menjadi sukses dalam kultivasiku, momen sebelumnya adalah yang paling dekat dengan kematianku. Tapi kamu ragu. Yah, selalu ada kesempatan selama aku mengikutimu. Menyingkirkan belatinya, Ciara membuang botol obat berwarna putih. Aku menggunakan terlalu banyak racun. Jika keluarga Anda menunjukkan tanda-tanda keracunan, beri mereka satu pil saja. Dengan itu, Ciara membuka pintu dan pergi tanpa ragu sedikit pun. Jonathan memandangi botol obat itu dan dengan santai mengesampingkannya. Siapa sebenarnya Ciara? Di mana dia dilatih di masa kecilnya? Jonathan menutup pintu dan mengambil Heavensward di tangannya lagi. Kali ini, Jonathan hanya merasa dirinya terhubung dengan aura Heavensward tanpa penglihatan sebelumnya. Setelah beberapa kali mencoba, akhirnya ia memilih untuk menyerah. Dia duduk di tempat tidur dan mulai mengingat adegan barusan. Meskipun gambar itu cepat berlalu, itu sangat jelas. Itu harus berupa gambar lembah hijau, dengan kabut gunung melayang di kejauhan, dan pepohonan tua serta tanaman merambat di dekatnya. Namun, sudut gambarnya agak aneh. Dia merasa seolah-olah sedang melihat keluar melalui celah sesuatu, karena itu sangat panjang dan sempit. Selain itu, tidak ada yang istimewa tentang itu. Apakah ini tempat yang ada dalam kenyataan? Atau apakah itu ilusi seperti yang saya lihat di gua aneh? Memikirkan kembali semua yang telah terjadi, Jonathan menjadi semakin yakin bahwa pedang kuno itu pasti memiliki latar belakang yang hebat. Sementara itu, Joshua yang sedang tidur nyenyak di mansion di Zetfield, Yaleviu, membuka matanya tanpa peringatan. Mengangkat tangan kanannya, dia menatap cincin di ibu jarinya. Dengan memudarnya cahaya hijau, cincin itu kembali ke warna putih susu. Untuk menemukan harta rahasia yang diwariskan dalam keluarga kami saat itu, Anda mengatur kami untuk memusnahkan keluarga kami, tetapi saya, anak haram yang telah dikucilkan sejak kecil, berhasil bertahan hidup. Setelah itu, Anda diam-diam menjadikan saya panglima tertinggi, mencoba menjadikan saya boneka Anda. Namun, saya yakin Anda tidak pernah berpikir bahwa saya telah mengenakan benda ini di tangan saya selama ini. Menjangkau dan memutar cincin di ibu jarinya, dia berbalik dan melihat keluar jendela. Ayah, legenda itu benar. Ini akan segera dibuka. Pada siang hari, Jonathan berjalan-jalan di taman bersama Josephine.
Karena penampilan Ciara, Jonathan menghabiskan sepanjang pagi membujuk Josephine sebelum akhirnya melihatnya tersenyum lagi. Jonathan, siapa sebenarnya gadis yang kamu bawa kembali? Dia sebenarnya bukan pembunuh, kan? Josephine bertanya dengan suara rendah sambil memegang lengan Jonathan. Kamu bisa mengatakan itu, tapi pembunuh harus mengambil tugas, dan tugasnya saat ini adalah melindungi kita. Begitu, jawab Josephine sambil berpikir. Mungkin aku harus minta maaf padanya karena memperlakukannya seperti itu kemarin saat dia ada di sini untuk melindungi kita. Lagi pula dia perempuan dan, dia perempuan hanya secara biologis, bukan di bidang lain. Jonathan buru-buru memotong ucapan Josephine setelah melihat betapa simpatiknya dia. Banyak orang akan menertawakan fakta bahwa seseorang menunjukkan simpati pada pembunuh yang menempati peringkat ke-9 di daftar surga. Kekayaan Ciara jauh lebih banyak daripada aset keluarga Smith yang tersedia. Orang-orang seperti Ciara tidak membutuhkan simpati. Di kejauhan, Ciara sedang duduk di ayunan dengan permen lollipop di mulutnya, menatap pasangan itu sambil tersenyum. Jelas, dia telah mendengar seluruh percakapan mereka. Melihat wajah Ciara yang tidak berbahaya, Jonathan sedikit mengangguk, tetapi di saat berikutnya, dia merasakan sesuatu dan berbalik untuk melihat keluar mansion. Itu adalah aura Zachary. Josephine, bagaimana kalau kamu kembali ke rumah untuk istirahat dulu? Aku masih memiliki beberapa hal untuk ditangani. Josephine mengikuti pandangan Jonathan dan melihat ke kejauhan, hanya untuk melihat Zachary bergegas dengan beberapa orang. Meskipun Josephine masih tidak tahu apa-apa setelah melalui begitu banyak hal, dia tahu bahwa Zachary dan Jonathan memiliki hubungan yang tidak biasa, jadi dia sedikit mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, aku akan kembali beristirahat. Josephine berbalik dan pergi sementara Jonathan berjalan menghampiri Zachary. Goldstein, sapa Zachary dengan hormat dari kejauhan. Melihat Zachary hendak membungkuk, Jonathan buru-buru mengangkat tangannya untuk menghentikannya. Tidak apa-apa, Josephine bisa melihat kita di sini. Katakan saja apa yang terjadi. Anda tidak datang jauh-jauh ke sini di pagi hari hanya untuk menyapa saya, bukan? Ada dua hal. Pertama, Tiger membobol penjara Crimson Utara. Saya mendengar, dia berjuang untuk masuk, lapor Zachary. Berjuang untuk masuk. Jonathan tertawa kecil. Bagaimana dia sekarang? Dorian mematahkan tulang rusuknya. Dia pasti tidak akan bisa berdiri dalam waktu dekat. Oke, Jonathan mengangguk puas. Katakan pada Dorian untuk memberi pelajaran pada Tiger. Jika dia ingin mengembangkan seni bela diri, berikan dia semua sumber daya yang dia butuhkan. Dipahami. Bagaimana dengan hal kedua? Tanya Jonathan, menatap Zachary. Goldstein, saya mendengar dari Andy bahwa darurat militer telah diberlakukan di Yellowview. Darurat militer tentara Yellowview di Yellowview. Jonathan langsung terlihat khawatir ketika mendengar itu. Sebagai pusat administrasi Chanaea, Yellowview benar-benar tak tergantikan. Dengan begitu banyak kekuatan yang kuat di dalamnya, itu menjadi kacau. Pertama-tama, kantor urusan pemerintahan Zetfield adalah badan pemerintahan paling kuat di Chanaea, dan mereka mengumumkan kebijakan mengenai seluruh Chanaea setiap hari. Kedua, kawasan itu dipenuhi keluarga kaya. Dengan keluarga Goldstein sebagai pemimpin keluarga kaya, mereka semua berbasis di Yellowview. Ini telah menjadi aturan tak terucapkan selama ini. Begitu sebuah keluarga dianggap kaya, aman untuk berasumsi bahwa keluarga tersebut mampu mempengaruhi kerja keluarga negara karena mereka dapat dengan mudah menggunakan kekayaan mereka untuk mengontrol harga pasar barang. Kantor urusan pemerintahan Zetfield tidak bisa mengizinkan itu. Faktor lainnya adalah pengaruh keluarga terhormat. Setiap orang di dunia terbiasa menilai keluarga dengan kekayaan. Namun, begitu kekayaan mencapai tingkat tertentu, tidak ada gunanya membandingkan keluarga kaya satu sama lain. Begitu jumlah uang mencapai tolok ukur tertentu, perbedaan kekayaan menjadi tidak relevan. Sementara keluarga kaya semuanya bernilai ratusan miliar, keluarga terhormat, selain kepala dan anggota inti, bahkan tidak akan tahu berapa banyak uang yang dimiliki keluarganya. Karena tidak bisa dibandingkan dengan uang, satu-satunya hal yang membedakan mereka adalah warisan. Karena semua keluarga kaya berkumpul di sini, keluarga terhormat dapat dengan mudah campur tangan sehingga mereka dapat mempertahankan kekuasaannya dan menjaga keluarga kaya tetap membumi. Padahal, masih ada pihak lain di Yellowview yang bisa berpengaruh.
Contoh partai tersebut adalah keluarga terpandang dan kedutaan asing. Apalagi, Yaleviu terletak di tengah jalur transportasi. Jika mereka menutup kota secara total, banyak orang akan terpengaruh. Meskipun Jonathan telah menggunakan dekrit Asura untuk mengunci Jazona, dia tidak dapat melakukan hal yang sama pada Yaleviu, karena itu akan menjadi tindakan pengkhianatan. Dengan jaringan intel di kantor Asura, bagaimana kami tidak menerima informasi tentang apa yang terjadi di Yaleviu? Jonathan menatap Zakari dan bertanya dengan tegas, siapa yang mengunci Yaleviu? Apa yang terjadi di sana? Zakari menggelengkan kepalanya sedikit. Disitulah hal-hal tampak aneh. Lockdown yang diberlakukan kali ini hanya berlaku untuk transportasi. Semua jalan menuju Yaleviu, stasiun bus, dan bandara telah ditutup. Namun, komunikasi tetap kuat seperti biasa. Kami telah menerima konfirmasi dari intel kami di Yaleviu. Tidak ada hal besar yang terjadi di Yaleviu baru-baru ini. Tidak ada apa-apa. Jonathan mengerutkan alisnya. Yaleviu tidak seperti Jazona. Kita tidak bisa begitu saja mengunci Yaleviu. Dalam hal ini, sesuatu pasti sedang terjadi di Yaleviu. Siapa yang memerintahkan penguncian di Yaleviu? Juga, siapa pemimpin militer yang bertanggung jawab atas penguncian itu? Tanya Jonathan. Perintah datang tidak lain dari Zetfield. Zakari berpikir dengan hati-hati dan menambahkan, adapun orang yang bertanggung jawab, itu adalah kepala tentara Yaleviu, Wilbur Santos. Bagaimana mungkin dia? Jonathan mengerutkan kening. Dia tahu siapa Wilbur Santos itu. Sekitar 4 tahun yang lalu, teknik naga suci kuno menjadi milik Jonathan secara kebetulan ketika dia bergabung dengan tentara. Karena penampilannya yang luar biasa, dia dikirim ke lembah elit untuk pelatihan yang mengerikan. Prajurit elit semuanya dijunjung tinggi dalam pasukan biasa. Namun, di lembah elit, seseorang harus menjadi prajurit elit untuk masuk. Lembah para elit adalah pangkalan pelatihan rahasia di bawah yurisdiksi langsung Yaleviu. Meskipun Jonathan telah berada di sana selama lebih dari 3 bulan saat itu, dia masih tidak dapat menemukan lokasi pasti dari lembah elit. Tujuan utama dari pangkalan pelatihan adalah untuk mengumpulkan semua prajurit elit di Chanaea dan melatih mereka. Setelah seseorang menjalani pelatihan, mereka dapat pergi kemanapun mereka mau. Namun, semua instruktur di lembah elit berasal dari Yaleviu. Oleh karena itu, hampir setengah dari siswa akan memilih untuk pergi ke Yaleviu setelah pelatihan mereka. Wilbur direkrut bersamaan dengan Jonathan, dan dia adalah pemain terbaik. Bahkan selama fase kultivasi pemula, Wilbur sangat bagus sehingga Jonathan selalu berada di urutan kedua setelahnya di semua acara. Meskipun mereka selalu bersaing satu sama lain, mereka cukup dekat, dan mereka menghargai satu sama lain sebagai rival. Jika mereka mempertahankan hubungan dekat mereka, mereka bisa menjadi duo yang tangguh setelah pelatihan. Namun, mereka diwawancarai 1 bulan setelah mereka menyelesaikan pelatihan mereka. Dalam wawancara tersebut, perwakilan dari Yaleviu menanyakan tentang rencana masa depan mereka. Pada kenyataannya, pewawancara mencoba untuk memburu mereka. Menghadapi kondisi yang ditawarkan oleh Yaleviu, pilihan Jonathan dan Wilbur adalah kebalikannya. Jonathan memilih untuk kembali ke Misona setelah pelatihan, sedangkan Wilbur memutuskan untuk pergi ke Yaleviu untuk lebih mengembangkan dirinya. Itu terakhir kali mereka minum bersama. Sejak saat itu, mereka tidak pernah saling menghubungi. Kali berikutnya mereka bertemu adalah ketika Jonathan memimpin pasukannya ke Yaleviu karena masalah yang menyangkut keluarga Goldstein. Di sana, mereka berbagi pandangan dari jauh. Saat itu, Wilbur sudah menjadi kepala tentara Yaleviu, dan dia memiliki 1,5 juta pasukan. Tentara Yaleviu juga memperhatikan semua yang telah dilakukan Jonathan di Yaleviu. Di permukaan, Jonathan tampaknya bertindak sesuka hatinya di Yaleviu. Kenyataannya, itu karena kantor urusan pemerintah mengizinkannya melakukannya. Dengan 8 raja perang dan 1 juta pasukan, Jonathan, bagaimanapun, tidak pernah bisa mendirikan pangkalan di Yaleviu. Semua orang di dunia terintimidasi oleh dekrit Asura kecuali Yaleviu. Tentara Yaleviu tidak dikendalikan oleh kantor Asura. Sebaliknya, ia menerima perintah langsung dari kantor urusan pemerintahan Zetfield. Jonathan tidak mengerti mengapa Wilbur memimpin tentara Yaleviu untuk memberlakukan kuncian di Yaleviu. Sementara itu, di kediaman Goldstein,
Sofia sedang bercermin untuk mengamati jas yang dikenakannya. Oke, ini bagus. Sementara Sofia tersenyum gembira, Lydia tampak sangat khawatir. Sofia, mungkin aku harus mengikutimu. Quinten adalah pria yang berbahaya. Aku khawatir itu. Jangan khawatir. Sofia menghela napas. Di luar sangat cerah. Selain itu, saya membawa begitu banyak pria. Tidak ada hal buruk yang akan terjadi. Saya pikir Quinten datang ke keluarga Goldstein karena dia cemburu dengan seberapa cepat keluarga Goldstein menjadi kaya. Kami sudah membicarakannya kemarin. Jika dia menginginkannya, kita bisa memberi keluarga Sidias sebagian dari kekayaan kita. Selama kami memberi mereka manfaat, keluarga Goldstein dan saya akan aman. Tapi, Sofia, apakah kita benar-benar tidak memberi tahu Jonathan? Baiklah. Sofia meraih tangan Lydia. Aku tahu kamu mengkhawatirkan keselamatanku. Jika saya tidak kembali sebelum malam tiba, Anda dapat memberi tahu Jonathan tentang hal itu. Itu bekerja untuk Anda, bukan? Di taman, Jonathan mengerutkan kening saat dia menatap teleponnya. Dia telah memasukkan 018 di teleponnya, tetapi dia tidak menelepon. Sejak dia mendengar tentang darurat militer yang diberlakukan di Yellowview, dia telah mempertimbangkan apakah akan menghubungi nomor itu di teleponnya. Saat dia memulai karirnya di ketentaraan, dia tahu betapa kuatnya dia tidak akan pernah berkembang ke Yellowview. Sebelum Jonathan muncul, Chanaea berantakan. Keluarga terhormat telah memanggil kembali anggota mereka dan menyebabkan pemberontakan selama 5 tahun di Chanaea. Saat itu, ada konflik antara keluarga terhormat dan angkatan bersenjata setempat. Setiap orang berjuang untuk keuntungan pribadi, dan itu mengancam pengaruh kantor Yellowview. Urusan pemerintahan. Setelah upaya terus-menerus dari berbagai panglima tertinggi, tentara Yellowview akhirnya dibentuk. Tentara dibentuk untuk melindungi Yellowview dan menjamin kedaulatan kantor. Urusan pemerintahan. 500.000 tentara ditempatkan di sekitar Yellowview, dan Angkatan Darat adalah Angkatan Darat resmi terbesar di Chanaea 3 tahun lalu. Lagi pula, tidak mungkin pasukan tentara swasta yang dikendalikan oleh keluarga terhormat itu akan bekerja sama. Oleh karena itu, selalu ada keseimbangan antara tentara lokal dan tentara Yellowview. Namun, keseimbangan itu hancur saat Jonathan muncul 3 tahun lalu. Tentara swasta di Chanaea musnah, dan kantor Asura dianggap sebagai yang terkuat di Chanaea. Saat itulah lembah para elit ditutup sekaligus. Tujuan awal Valley of Elites adalah untuk memilih semua prajurit elit di pasukan lokal untuk Yellowview. Tapi sekarang, para prajurit itu berasal dari kantor Asura atau tentara Yellowview. Jika mereka akan merekrut di antara pasukan, mereka tidak hanya khawatir tidak ada yang mendaftar, tetapi mereka juga tidak berani membawa tentara baru karena khawatir tidak sengaja merekrut. Mata-mata Jonathan dari kantor Asura. Itulah tepatnya yang telah dilakukan Jonathan sebelum lembah para elit ditutup. Tepat sebelum dia mendirikan kantor Asura, Jonathan telah mengirim lebih dari 40 orang ke lembah para elit. Di antara mereka, 24 orang berhasil bekerja di Yellowview. Dan di antara 24 orang itu, hanya tersisa 6 orang. Salah satunya adalah orang yang ingin dihubungi Jonathan. Lama merenung kemudian, Jonathan memutuskan untuk menjauhkan ponselnya. Meskipun hal-hal pasti sedang terjadi di Yellowview, saya belum perlu menghubungi orang-orang itu. Jika saya menelepon mereka, mereka mungkin akan terekspos. Aku harus menunggu beberapa saat lagi. Sementara itu, sebuah Lincoln perlahan-lahan berhenti di pintu masuk Prosperous Hotel di Yellowview. 2 Mercedes-Benz terlihat mengikuti Lincoln dari belakang. Saat Lincoln berhenti, beberapa anak muda berjas hitam berlari keluar dari Mercedes-Benz. Anak-anak muda itu semuanya tanpa ekspresi ketika mereka tiba di sebelah Lincoln untuk membukakan pintu bagi penumpang, Sofia. Seorang penjaga pintu mendekati Sofia dengan tergesa-gesa dan berkata sambil tersenyum, "Miss Goldstein, Sidias telah menunggumu. Silakan ikuti saya." Terbukti, mereka bersiap untuk kedatangan Sofia. Sofia tersenyum dan berkata, "Pimpin jalan." Segera, mereka tiba di kamar pribadi mewah di lantai 38. Tempat bahagia. Sofia sedikit mengernyit saat melihat nama kamar pribadi itu. Terlepas dari apa yang dia pikirkan, dia hanya menyesuaikan pakaiannya sebelum memasuki ruangan. Di dalam kamar, seorang pria paruh
Baya gemuk sedang menikmati cerutunya di sofa. Di sebelahnya, seorang pemuda membungkuk padanya dengan sebuah dokumen di tangannya. Tampaknya pemuda itu ada di sana untuk melaporkan sesuatu. Ketika mereka mendengar seseorang masuk, mereka tiba-tiba berbalik ke arah pintu. Mes, Sofia, merepotkan sekali mengatur pertemuan denganmu. Melihat Sofia telah tiba, pria parubaya itu tertawa dan berdiri. Saat dia bangun, lemak di perutnya itu melambung. Anda datang lebih awal, Tuan Sidious. Kamu pasti sudah menungguku cukup lama. Sofia berjalan ke arahnya sambil tersenyum dan menjabat tangannya. Quinten menjadi bersemangat ketika dia merasakan tangannya. Dia mulai melirik tubuhnya. Sofia memperhatikan tatapan mesum di matanya, jadi dia dengan paksa menarik tangannya kembali. Tan, Sidious, karena kamu sudah menungguku begitu lama, kamu pasti kelaparan. Mari kita makan dan berbicara pada saat yang sama. Oh, Quinten mengalihkan pandangannya dari payudaranya dan tersenyum. Tentu, ayo makan dan bicara. Ketika Quinten menarik kursi Sofia untuknya, dia memeriksanya dari belakang. Kalian semua boleh pergi. Quinten duduk dan menyuruh anak buahnya pergi. Anak-anak muda yang mengikuti Quinten mengangguk dan pergi. Di sisi lain, pengawal yang dibawa Sofia tetap diam. Setelah melihat itu, Quinten terkekeh dan berkata, "Ada apa, Mes? Goldstein, apakah kamu tidak percaya padaku? Kenapa kau begitu dramatis? Ini hanya makan. Jika Anda tidak mempercayai saya tidak berpikir kita memiliki sesuatu untuk dibicarakan." Sofia menatap Quinten selama 10 detik sebelum tertawa kecil. "Oh tidak, Anda, Direktur Departemen Perhubungan, sedangkan saya bukan siapa-siapa. Mengapa saya tidak mempercayai Anda?" Sofia kemudian berbalik dan berkata kepada pria yang dibawanya, "Saya perlu berbicara dengan Tuan Sidious secara pribadi. Menunggu di luar. Kalian tidak perlu masuk jika tidak mendengar apa-apa dari dalam." Jelas ada makna tersembunyi di balik kata-kata Sofia. Ketika Quinten mendengar apa yang dia katakan, dia mencibir dan bersandar di kursinya. "Meskipun ini hanya makan, sepertinya Anda sudah siap, Mes Goldstein. Ketulusan saya adalah untuk, tidak ada apa-apa kalau begitu." Sebagai tanggapan, Sofia sedikit mengangguk dan berkata, "Tuan Sidious, karena kita sekarang sendirian, jujur saja, apa yang Anda inginkan sebagai imbalan membiarkan keluarga Goldstein lolos? Bagaimana jika aku bilang aku menginginkanmu?" Quinten mengepulkan asap dan menyeringai. "Kamu lucu, Tuan Sidious." Sofia menutup mulutnya dan tersenyum. Dengan pengaruh dan kekuatan keluarga Sidious, gadis-gadis cantik dari seluruh dunia harus melemparkan diri ke arahmu. "Aku hanya wanita biasa, kamu bukan." Quinten melemparkan cerutunya ke dalam segelas anggur merah. Awalnya, ada 4 keluarga kaya utama di Yellowview. Namun, sekarang, keluarga Goldstein berada di depan semua orang. Anda lebih berharga dari triliun sekarang. Mungkin Anda tidak mengetahuinya, tetapi semua orang di Yellowview merindukan Anda. Anda memiliki penampilan dan uang. Denganmu di sisiku, aku pasti bisa terbang lebih tinggi. Sofia berubah saat mendengar pernyataan Quinten. Tan Sidious, meskipun keluarga Goldstein tidak pernah bisa memegang lilin The Untouchables, kami masih memiliki fondasi yang agak kokoh. Akan ada harga yang harus kau bayar bahkan untuk berpikir memenangkanku. Saya mungkin hanya seorang wanita, tetapi saya masih memiliki apa yang diperlukan untuk mempertahankan pendirian saya. Selain itu, jika kami, keluarga Goldstein, memunggungi tembok, aku khawatir kamu pun tidak akan bisa menangkis pembalasan kami. Wajah Quinten berangsur-angsur menjadi gelap saat dia mendengarkan klaim Sofia. "Apakah kamu mengancamku, Sofia?" "Oh, tidak, aku tidak punya nyali untuk menarik sesuatu seperti itu. Saya hanya berharap untuk hubungan yang bersahabat di antara kita," jawab Sofia dengan senyum tipis. "Selama bertahun-tahun, Tuan Sidious, keluarga Sidious telah berkembang pesat di bawah kepemimpinan Anda. Meski begitu, kalian terlatih-tatih di ambang jatuh dari bagan menjadi keluarga terkemuka. Jika Anda bertanya kepada saya, jalan Anda masih panjang jika keluarga Anda benar-benar dianggap sebagai keluarga terkemuka." Sofia dengan cepat menambahkan, "Mengingat peringkat semua keluarga kaya di Yellowview akan dimulai lagi, kesempatan untuk menjadi terkenal siap diperebutkan." Keluarga Goldstein melihat ini sebagai peluang emas, tetapi pada saat yang sama,
Anda juga harus berbagi sentimen yang sama, bukan? Jika Anda dapat menemukannya dalam hati Anda yang murah hati untuk menyelamatkan saya, kami sebenarnya dapat membentuk aliansi. Bagaimanapun, keluarga Zeller dan Maxwell sudah diasingkan dari Yellowview, tetapi posisi mereka belum diisi sejak saat itu. Bukankah lebih baik jika keluarga Sidious dapat mengambil peran mereka? Keheningan terjadi di seluruh ruangan. Sofia merogoh koper di samping dan mengeluarkan satu set dokumen yang telah dia siapkan. Sebelumnya, coba lihat, bisnis ini mencakup berbagai bidang yang berbeda. Mereka akan menjadi milikmu jika kamu setuju. Quinten berpikir keras saat dia melihat dokumen-dokumen di atas meja. Semburat kegembiraan jahat melintas di mata Sofia saat dia melihat sikap Quinten. Itu masuk akal, karena setiap dokumen mewakili bisnis yang bernilai beberapa miliar. Dengan menyatukan semuanya, itu akan menghasilkan jumlah total lebih dari ratusan miliar. Lebih baik lagi, bisnis yang ditawarkan kepada Quinten hanyalah puncak gunung es. Sebenarnya, Sofia dan Lydia telah melenyapkan mereka karena bersikap kasar. Namun, itu lebih dari cukup untuk membuat kepala keluarga terkemuka seperti Quinten terguncang sampai ke intinya. Begitulah perbedaan antara keluarga di Semanggi dan yang disebut keluarga terkemuka. Sofia diam-diam menghela nafas panjang setelah menguasai situasi. Sayangnya, saat dia hendak membuka mulutnya untuk memaksa Quinten agar menurut, Quinten mengangkat tangannya dan mengembalikan dokumen senilai ratusan miliar itu padanya. Apa artinya ini, Tuan Sidious? Kerutan menodai Min Sofia saat dia mengajukan pertanyaan. Quinten menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, uang memang membuat dunia berputar, tapi uang ini datang pada waktu yang tidak tepat, bukan begitu? Saya bahkan mungkin tidak hidup cukup lama untuk menghabiskan uang yang Anda tawarkan. Sangat mudah jika Anda ingin menjauhkan keluarga Goldstein dari bahaya. Yang harus Anda lakukan adalah menawari saya seluruh kekayaan keluarga Anda. Apa? Seluruh kekayaan? Sofia tercengang oleh permintaan yang tidak masuk akal itu. Dia berpikir bahwa dia hanya serakah sampai batas tertentu. Bahkan dalam sejuta tahun pun dia tidak pernah berharap dia begitu tak pernah puas. Apakah telingaku mempermainkanku? Tuan Sidious, jika Anda benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang Anda katakan, saya kira kita harus berpisah sekarang. Saat Sofia mengambil sikap, dia bangkit dan siap untuk pergi dari tempat itu. Meski begitu, dengusan keluar dari bibir Quinten saat dia tetap duduk. Sudah pergi, apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa keluar dari sini? Apa artinya itu? Tanya Sofia, langsung waspada. Lakukan. Mengikuti teriakan dari Quinten, serangkaian jeritan menyakitkan terdengar dari luar ruangan. Wajah Sofia berubah menjadi 180 di sana dan kemudian saat dia berlari ke arah pintu, menariknya terbuka dengan sekuat tenaga. Begitu pintu terbuka, pistol diarahkan langsung ke dahinya. Yang bisa dia lihat hanyalah anggota yang dia bawa semuanya jatuh ke tanah di koridor. Mengangkat tangannya di udara, Sofia perlahan menarik langkahnya dan kembali ke kamar. Sebagai Direktur Departemen Perhubungan, Quinten, saya kira Anda mengetahui banyak informasi orang dalam. Jangan bilang kamu tidak tahu orang seperti apa Jonathan itu. Apa kau tidak tahu akibat dari memenjarakanku? Apakah kamu pikir aku ingin melakukan ini? Quinten ungu karena marah saat dia menatap Sofia. Tentu saja, saya sangat tergoda dengan tawaran dermawan Anda senilai ratusan miliar. Aku bahkan bisa melawan milikku hati nurani sendiri dan melakukan semua penawaran Anda. Tetap saja, jumlah uang yang sangat sedikit ini hanya akan dianggap sebagai pakan ayam untuk mereka. Mereka, siapa? Tanya Sofia dengan bingung. Aku, suara renyah terdengar datang dari luar pintu. Segera setelah itu, seorang pria muda mengenakan jas menginjakkan kaki di dalam ruangan. Aku sudah lama mendengar bahwa putri dari keluarga Goldstein itu cantik. Dan hari ini, saya bisa menyaksikannya dengan mata saya sendiri. Pria muda itu mengangkat satu jari dan menjauhkan pistol dari dahi Sofia. Tolong bersikap lembut. Kamu seharusnya tidak bersikap kasar terhadap dewi kami. Setelah mendorong bawahannya ke samping, pemuda itu menarik bahu Sofia dan menekannya ke kursi. Miss Goldstein, kau tidak benar-benar percaya bahwa pecundang seperti Quinten menjadi begitu sombong hanya karena dia Direktur Departemen Perhubungan, bukan? Pria muda itu duduk di sebelah Sofia dan mengistirahatkan kakinya. Secara bersamaan,
Quinten, yang duduk di hadapannya, langsung melompat dan dengan hormat berdiri di samping. Bahkan jika dia diremehkan langsung oleh pemuda seperti itu, dia tidak berani bereaksi sama sekali. Siapa kamu? Melihat sikap Quinten, Sofia menganggap bahwa pemuda itu pasti orang yang hebat. Namun, tidak peduli bagaimana dia memeras otaknya, dia tidak dapat menentukan siapa yang memiliki keberanian untuk menyentuh dirinya dan keluarga Goldstein. Ah, maafkan aku karena bersikap kasar. Ini adalah pertama kalinya kami bertemu. Seharusnya aku memperkenalkan diriku padamu. Pria muda itu menyeringai sambil meluruskan kemejanya. Saya Jay Osborne dari keluarga Osborne. Beberapa hari yang lalu, Jonathan menyatakan perang terhadap keluargaku, dan dia bahkan sampai melumpuhkan tangan kakak laki-lakiku. Jadi, hari ini, saya di sini untuk menagih hutang. Sementara itu, Joshua sedang santai menikmati teh di halaman rumahnya di Zetfield di Yellowview. Komandan, keluarga Osborne telah bergerak. Sofia kini ditahan di Prosperous Hotel. Adapun anggota keluarga Goldstein lainnya, keluarga Osborne telah mengirim seseorang untuk pergi setelah mereka. Seluruh keluarga Goldstein akan jatuh ke dalam cengkeraman keluarga Osborne paling lambat dalam 1 jam. Setelah mendengar laporan itu, Joshua mengangguk sebagai tanggapan. Terkadang, manusia memang membutuhkan dorongan sebelum mereka mendapatkan keberanian untuk mengatasi ketakutan mereka. Jonathan sendiri adalah seorang ahli strategi, dia telah mengambil langkah kecil dari tahun ke tahun hanya untuk membangun koneksi dan memperkuat kekuatannya. Dia berhenti sejenak untuk merenung sebelum melanjutkan, untuk menyalakan api di dalam dirinya, kita membutuhkan lebih banyak bahan bakar untuk mengipasi api. Bukankah Sofia satu-satunya kerabat yang dia sayangi di antara semua anggota keluarganya? Pastikan hidupnya adalah neraka yang hidup, kalau begitu. Dipahami. Kembali ke taman di villa nomor 1 di Jadeborough, Jonathan sedang mengelus pedang kuno di tangannya pada saat itu, Josephine sedang membawa nampan berisi buah-buahan yang diiris rapi ke sisi Jonathan. Lihat dirimu, kamu telah membawa pedang ini dan menatapnya sejak kamu kembali dari Lumonberg. Apa yang begitu istimewa tentang itu? Tanya Josephine pura-pura marah sambil meletakkan nampan berisi buah-buahan di atas meja di sampingnya. Mendengarkan pertanyaan wanita itu, Jonathan tersenyum sambil meletakkan pedang langitnya yang berharga di satu sisi. Kamu tahu, kamu selalu bisa meminta pembantu untuk melakukan tugas-tugas ini sebagai penggantimu. Kamu punya roti di oven, jadi kamu harus lebih banyak istirahat. Saat Jonathan menjatuhkan ucapannya, dia dengan penuh kasih sayang membantu Josephine duduk. Dia bahkan mengulurkan tangan untuk menyentuh perut Josephine dengan ringan. Ada orang lain di sini yang juga butuh istirahat, kau tahu. Josephine langsung mengayunkan tangannya untuk mendorong tangan Jonathan menjauh dari perutnya. Bayinya baru berumur 2 bulan. Jadi beritahu saya, berapa banyak istirahat yang sebenarnya saya perlukan. Josephine cemberut saat dia membalasnya. Meskipun melontarkan komentar seperti itu, dia masih tersenyum manis sambil membelai perutnya sendiri. Ada kilatan yang tidak bisa disembunyikan di matanya yang berbinar. Tanpa ragu, dia pasti merasa diberkati. Jonathan juga tersenyum, menatap Josephine tepat di depannya. Betapa saya ingin memiliki kemampuan untuk itu membekukan waktu agar aku bisa bersama Josephine selamanya, hidup sederhana dan damai, seperti sekarang. Tepat pada saat itu, telepon Jonathan berdering. Dia mengeluarkan telepon dan mengintip ide penelepon. Detik berikutnya, dia membeku. Lydia, kenapa dia meneleponku? Setelah menggesek kunci jawaban, Jonathan mendekatkan ponselnya ke telinga. Jonathan, Sofia dalam bahaya. Ayo selamatkan dia, cepat.